bosan, jadi saya akan membuat video mengenai uji regresi sederhana dengan judul saya Pengaruh Gaya Hidup terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Penerima KIP di Program Studi Pendidikan Ekonomi. Baik, ini adalah data saya dengan 30 responden. Dan langsung saja kita mengujinya. Pertama kita salin, setelah itu kita masuk ke SPSS. Lalu kita tempel. Nah, setelah itu kita ubah yang name ini, yang var ini dari X1, kemudian yang kedua itu Y. Setelah itu kita ke label. Yang pertama itu X1 kita itu adalah gaya hidup. Gaya hidup. Yang Y-nya itu perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif. Konsumtif. Ya, kembali ke data view dan kita pilih analyze, kemudian kita pilih regression dan kita pilih linear, kemudian Y-nya itu kita pindahkan ke independen, kemudian yang X-nya itu kita pindah ke independen. Setelah itu kita klik OK. Nah, jadi ini adalah hasil dari uji tersebut. Jadi pada gambar di sini menjelaskan bahwa uji T pada regresi sederhana itu digunakan untuk mengetahui apakah variabel X, yaitu gaya hidup, memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumtif mahasiswa atau variabel Y secara individu. Jadi dasar pengambilan keputusan di sini yaitu apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau dihitung lebih besar dari T tabel, maka gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Dan sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau dihitung lebih kecil dari T tabel, maka gaya hidup tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Lanjut, di uji koefisien atau determinasi atau R square-nya itu, koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel gaya hidup atau X dalam menjelaskan perubahan pada variabel Y atau perilaku konsumtif. Jadi R square-nya di sini itu nilainya 0,991 atau 99,1%. Dan X1 itu memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Ya, yang berikut itu eh, persamaan regresi. Jadi, persamaan regresi digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antara gaya hidup dan perilaku konsumtif mahasiswa. Jadi, melalui persamaan regresi dapat diketahui arah pengaruh gaya hidup terhadap perilaku konsumtif. Apakah itu pengaruhnya positif atau negatif. Jadi, contohnya seperti di sini. Di sini itu negatif 7,233. Selanjutnya ah, kita uji lagi yang kedua yaitu uji regresi berganda. Baik, untuk uji regresi berganda yaitu judul saya yaitu pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif mahasiswa penerima KIP di program studi pendidikan ekonomi Universitas Nusa Cendana. Jadi X1 saya itu literasi keuangan, X2-nya itu gaya hidup, dan Y-nya itu perilaku konsumtif mahasiswa. Dan uh, pertama, ini adalah data saya dengan jumlah responden yaitu 30 responden. Dan langsung saja kita uji. Pertama kita salin.
kemudian copy, langsung kita masuk ke SPSS, kita hapus dulu yang data pertama. Oke, setelah itu kita tempel paste. Ya, setelah kita paste, kita pindah ke variabel view dan kita ubah name-nya yang tulisan var ini. X1, kemudian X2 dan Y. Oke, itu kita pindah ke label. X1-nya itu gaya hidup. Oh, literasi keuangan. Maaf, literasi keuangan. Literasi keuangan. Dan yang kedua itu gaya hidup. Dan Y-nya itu perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif. Oke. Kemudian kita pilih ke data view, lalu kita pilih analyze, kita pilih regression, kita pilih linear. Kita pindahkan perilaku konsumtif ke dependen dan literasi keuangan ke independen. X1 dan X2 ke independen. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji tersebut. Ya, jadi di sini mengatakan bahwa UJT digunakan untuk mengetahui uh, pengaruh masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat. Jadi dalam penelitian ini UJT digunakan untuk mengetahui apakah uh, X1 literasi keuangan dan X2 gaya hidup berpengaruh terhadap perilaku konsumtif mahasiswa atau variabel Y secara parsial. Jadi dasar pengambilan keputusan yaitu apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau dihitung lebih besar dari T tabel, maka variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Y. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau dihitung lebih kecil dari T tabel, maka variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya, UZF atau pengaruh simultan. Jadi, UZF digunakan untuk mengetahui apakah variabel literasi keuangan ini atau X1 dan gaya hidup X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y atau perilaku konsumtif mahasiswa. Jadi, di sini dasar pengambilan keputusan yaitu apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Y. Namun, uh, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka X1 dan X2 secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap Y. Ya, jadi yang ketiga, koefisien determinasi atau R square. Koefisien determinasi digunakan di sini untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan menjelaskan perilaku konsumtif mahasiswa. Jadi semakin besar nilai R square, maka semakin besar kontribusi X1 dan X2 dalam mempengaruhi Y. Sedangkan nilai yang kecil menunjukkan bahwa terdapat faktor lain di luar penelitian yang mempengaruhi Y. Jadi ada faktor lain di dalam yang mempengaruhi Y tersebut. Dan yang nilai R square-nya itu 0,994 atau 99% 4. Ya, jadi selanjutnya itu persamaan regresi linear berganda. Jadi persamaan regresi linear berganda
digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel bebas, yaitu literasi keuangan dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Jadi, melalui persamaan regresi dapat diketahui arah pengaruh masing-masing variabel. Apakah itu pengaruhnya positif atau negatif terhadap Y atau perilaku konsumtif mahasiswa tersebut. Jadi, nilai-nilai konstan kons- konstan itu 74,029. Kemudian literasi keuangan itu 0,6 negatif 0,684 dan gaya hidup X2-nya itu positif yaitu 0,663 dan untuk signifikansinya itu kurang dari 0,05 yaitu 0,02 dan untuk yang ke ini X1-nya itu signifikan juga karena dia kurang dari 0,05 nilainya yaitu 0,01 dan untuk X2-nya itu gaya hidup signifikan juga karena kurang dari 0,05 nilainya yaitu 0,01. Jadi sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penjelasannya. Selamat. Baik, selanjutnya saya akan melakukan uji non parametrik menggunakan data yang sama yaitu pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif mahasiswa penerima KIM di Undana. Ya, jadi ini data saya dengan 30 responden. Kita langsung saja salin, copy, kita masuk ke SPSS, kita tempel datanya, kita pindah ke variabel view ini, lalu ubah namanya. Nama X1, yang kedua itu X2, dan var ketiga ini Y. Lalu pada label X1-nya itu literasi keuangan, X2-nya itu gaya hidup, dan Y-nya itu perilaku konsumtif. Kembali ke data view, lalu kita pilih analyze, regression, dan kita pilih ya, kita pindahkan Y ke dependen, lalu kita pindahkan X1 dengan X2 ke independen. Lalu kita pilih save, pilih yang atas dan standar, kemudian kita pilih continue, lalu klik OK. Ya, lalu kita kembali lagi ke sini, lalu ke datanya ada muncul race 1. Jadi kita kembali ke analyze, kemudian kita pilih yang non parametric test. Lalu kita pilih legacy deluxe dan sampel yang saat pertama ini. Tadi itu, oke, lalu kita pindahkan ke bagian kanan dan kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi, di sini menunjukkan jadi uji normalitas merupakan salah satu uji asumsi yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian ini memiliki distribusi normal atau tidak. Jadi, uji ini dilakukan sebagai syarat sebelum melakukan analisis statistik seperti regresi. Pada penelitian ini, pengambilan keputusan uji normalitas dilihat dari nilai signifikansi. Jika jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal, sehingga analisis statistik parametrik dapat dilakukan. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal, sehingga perlu menggunakan alternatif analisis non parametrik atau melakukan pengujian lanjutan. Jadi, uji normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan sesuai dengan asumsi analisis yang akan dilakukan. Baik,
Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.